Oke, selamat datang di video ini. Saya mau memberikan tesis yang saya punya tentang sesuatu yang sangat kita tunggu ya, sesuatu yang sangat pemain kripto tunggu, yaitu altcoin season. Kita ini memasuki cycle keempat di dunia kripto ini, itu di 2025 ya. Kenapa 2025? Karena di setiap cycle itu memiliki patternnya yang sama dari timelinenya. Kalau kita lihat cycle pertama itu terjadi di 2017, cycle kedua di 2021, cycle ketiga kemungkinan di 2025. Kalau kita lihat apa persamaan patternnya, kita lihat halving pertama itu di 2016. Bukan halving pertama sih, halving kedua, halving kedua itu di 2000 koreksi kalau saya halving kedua atau halving ketiga itu di 2016. Nah, 1 tahun kemudian itu baru terjadi alt season. Terus tuh halving selanjutnya terjadi di April 2020 dan 2021 terjadi alt season ya, mulainya di Februari. Terus tuh halving di cycle ini terjadi di 20 April kemarin ya, di 2024. Dan kita expectation berharap alt season akan terjadi di 1 tahun setelahnya, atau enggak 200 hari setelah halving ya. Oke, jadi kita pertama kita kenalan dulu apa itu alt season ya. Jadi altcoin season itu adalah periode di mana altcoin, koin-koin selain Bitcoin ya, seperti Ethereum dan lain-lain ya, mengalami kenaikan harga yang signifikan dibandingkan dengan Bitcoin. Dalam fase ini itu banyak altcoin mencetak keuntungan jauh lebih besar daripada Bitcoin, dan dominasi Bitcoin ya, atau enggak Bitcoin dominance, BTCD biasanya di TradingView, itu mengalami penurunan karena alokasi modal yang awalnya di Bitcoin mencetak ATH terus, modalnya pindah ke altcoin ya. Disitulah alt season dimulai. Nah, kenapa alt season itu bisa terjadi? Yang pertama itu kita bahas sedikit ya. Pertama itu Bitcoin itu ngepump di luar, selalu membuat ATH baru ya, seperti yang terjadi di November kemarin hingga Januari, mana keep making ATH ya, dari 60.000 sampai sekarang di ATH terakhir 109.000. Nah, ini itu Bitcoin yang pumping duluan, karena siklusnya itu biasanya dimulai dengan kenaikan dari harga Bitcoin ya. Semua awal siklus pasti seperti itu. Nah, setelah Bitcoin mencapai ATH-nya sudah overbought ya, biasanya itu ekspektasi dari semua orang ya, angka-angka psikologi biasanya. Nah, para hedge fund investor whale itu mulai mencari ROI yang lebih tinggi, ROI ya, yang lebih tinggi dari Bitcoin. Kemana? Ya di altcoin. Nah, pada fase ini Bitcoin itu cenderung sideways atau koreksi ya, cuman dia dominan koreksinya itu stabil. Jadi koreksi yang stabil itu gimana sih? Koreksi yang stabil itu selalu membuat equal high atau enggak equal low. Koreksi itu ada 3 jenis ya menurut saya. Ada koreksi cenderung bullish, koreksi cenderung bearish. Yang dimana kita tahu ya dari bahasanya aja. Koreksi cenderung bullish itu dia sideways, cuman selalu making BOS ke atas, walaupun dia BOS-nya itu kecil banget ya dari last high-nya. Begitupun juga dengan sideways bearish ya, selalu membuat BOS ke bawah, yang dimana itu BOS-nya itu tipis banget dari last low-nya yang dibuat ya. Nah, di sini tuh mulai menandakan bahwa Bitcoin itu stabil. Orang-orang itu misalnya hedge fund yang telah untung dari Bitcoin itu ngambil partial profit, dan keuntungannya, profitnya dari ROI Bitcoin itu dia alihkan ke altcoin untuk mencari gain yang lebih gede ya. Jadi saat Bitcoin mulai stabil, setelah dia naik ya rally up dan jenuh overbought,
Investor itu mencari ROI yang lebih tinggi di altcoin tentunya, sehingga banyak alt yang pumping ya. Terutama alt yang Dino atau enggak altcoin yang sangat berguna, utility-nya digunakan di dunia nyata ya, seperti LTC, seperti Phil itu digunakan untuk storage-nya, seperti juga XRP ya, dan lain-lain. Ethereum, seperti Ethereum juga. Nah, terus tuh banyak naratif strong itu yang hype ya, seperti misalnya AI, seperti misalnya RWA, gaming ya, GameFi, dan tentunya DeFi ya, dan beberapa layer ya, layer 1, layer 2, layer 0. Atau naratif lainnya bisa membuat alt season terjadi karena banyak proyek baru, koin baru yang hype di pasar. Salah satunya itu koin Hyperliquid ya, koin mix banget itu. Terus tuh mari kita bahas sejarah sedikit ya. Kita bahas tentang altcoin di season sebelumnya. Kita mundur di altcoin season 2017. Nah, kenapa sih altcoin terjadi? Itu pasti selalu ada katalis ya. Pasti selalu ada misalnya pendorongnya. Kenapa rata-rata alt itu naik? Pasti selalu ada reason di belakangnya ya. Jadi di 2017 itu altcoin katalisnya itu ICO. Di situ ICO baru banget ya, dan lagi booming banget. Jadi itu mulainya di kalau nggak salah 2017 itu di Q2-nya ya. Q1 masuk ke Q2 dari Maret, kira-kira April ya. Di situ sangat booming ICO ya, atau enggak initial coin offering. Jadi banyak proyek fundraising, hedge fund itu besar-besaran menggunakan ETH ya. Lagi-lagi karena apa? Karena utility-nya. Kita tahu ETH itu store of value ya. Store of data. Jadi dia itu yang membuat smart contract. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu smart contract mungkin bisa dibaca dulu, karena smart contract itu adalah seperti hatinya dari blockchain ya. Jantungnya apa? Jantungnya ya blockchainnya itu sendiri. Terus tuh di sini juga Ethereum di 2017 ya, Ethereum itu masih sangat-sangat baru dan sangat bervalue. Di sini tuh Ethereum itu ngebuat jaringannya sendiri ya, ERC20. Biasa digunakan untuk kita transfer di Ethereum ya, walaupun kita tahu di situ gas fee-nya sangat-sangat mahal ya. Jadi di situ melonjak karena hampir semua ICO itu menggunakan smart contract dari Ethereum ya. Lagi-lagi utility. Terus tuh di sini juga FOMO di 2017 baru adanya FOMO. Cuman di sini yang FOMO bukan retail. Yang FOMO apa? Yang FOMO itu orang besar ya, seperti hedge fund, apalagi hedge fund baru ya, fundraising, terus tuh institute dan beberapa whale. Di sini tuh belum ada ICT-an, belum ada pattern sudah ada sih pastinya. Belum ada ICT di sini. Terus tuh kalau kita lihat gainnya ya, waktu itu Ethereum ya, kita bahas dari koin-koin Dino dulu, yang paling besar dulu. Ethereum waktu itu kalau nggak salah itu naik dari $8 ke 1.500-an ya. Iya, 1.500, dari $8 ke 8 atau $10 gitu, naik ke 1.500. Itu kalau kita hitung-hitung ya itu up 14.000% ya. Terus tuh koin Dino lainnya seperti XRP dan LTC itu naik ribuan persen ya di sini. Nah, ini koin Dino ya. Koin Dino yang kita berharap ya paling cuma naik 2x ya, atau enggak 3x, karena emang market cap-nya besar ya. Nah, di sini alt season ini uangnya gila-gila banget ya, uang fresh gitu. Uang fresh yang baru masuk ke market crypto. Jadi walaupun dia koin Dino, dia masih ada potensi up ribuan persen. Terus tuh dan terjadilah bear season ya di 2018 karena Bitcoin crash dari 20.000 hingga ke $2.000 ya, $2.000 kalau nggak salah. Terus tuh banyak juga di sini kan ICO itu lagi hype-nya kan, karena dia jadi katalis di alt season di 2017. Nah, di sini banyak seperti ya sekarang ya, meme coin hype banget ya, pasti banyak meme coin yang scam. Nah, begitupun di 2017 ICO hype banget. Nah, di situ ICO juga banyak yang scam ya, terbongkar dan market menjadi fear, anjlok ya, bear market di situ. Terus kita bahas
alt season di sejauh ini ya, alt season yang paling ngeri itu memang di 2021 ya. Apalagi koin-koin DeFi, layer 1 ya, dan NFT. Di sini DeFi masih anak baru karena kita tahu keuangannya, blockchain dengan keuangan itu keterkaitannya sangat kuat. Nah, di sini muncullah langsung katalisnya keuangan. Itu apa? DeFi ya di sini. Jadi katalisnya di sini lumayan agak banyak ya. Ada DeFi, ada di sini masih baru semua di sini ya. DeFi, ada NFT, terus tuh koin-koin layer itu baru juga di sini. Nah, kenapa koin layer di sini dipandang sekali, nggak kayak sekarang ya? Karena koin layer itu sangat susah dibuat ya. Karena dia tuh perlu di bridge, perlu beberapa, bahkan ada bahasanya sendiri ya. Kayak Ethereum dia tuh bahasa pemrogramannya itu pakai Solidity, Solana pakai Rust ya. Kalau misalnya Sui dan Aptos itu dia memakai bahasa pemrogram Move. Jadi dia itu ada bahasanya sendiri. Jadi di sini layer 1 ini sangat diincar ya. Walaupun di sini ada banyak layer 1, waktu itu ada Solana, ada Avax ya, Avalanche, terus tuh ada ya kita tahu apa di sini Terra Luna ya. Yang mana di sini Terra Luna itu saingannya Ethereum ya. Kayak Solana dan Ethereum sekarang, cuman Terra Luna kita tahu dia di rug pull ya sama Duon. Terus tuh di sini banyak ya kita bahas juga. Solana meledak dari $1 ke 250-an dolar di sini di 2021. BNB. Nah, BNB ini anak baru di sini nih. Dari $40 ke $900 itu up 1000% ya, 1500%. Terus tuh Avalanche DeFi baru di sini yang paling dilirik itu dari $3 ke 150 kalau enggak. Nah, di sini juga ada muncullah meme ya. Bapak dari meme segala meme. Apa itu? Ya, koin Doge ya. Sini Doge ups 36.000% kalau nggak salah dari 0,002. Terus tuh di sini pasti ada juga bear season ya di 2022. Kita tahu juga Terra Luna di 2022 hancur. Bitcoin juga crash di situ ya, hingga ke 20 ribuan. Nah, bagaimana dengan cycle sekarang? Apa potensinya altcoin season ya di sekarang ini? Itu katalisnya itu banyak banget ya untuk cycle ini. Yang pertama itu ada spot ETF. Walaupun di sini ETF-nya itu yang paling diincar oleh institut itu Bitcoin ETF ya. Karena ETF itu mengundang uang fresh. Apa maksudnya? Jadi ETF itu memancing uang baru masuk ke dunia kripto gitu. Jadi bukan uang yang ada di kripto. Misalnya kalian beli kalian misalnya beli Solana. Nah, kalian jadikan USDT, terus tuh kalian pindah portofolio ke BNB. Nah, itu uang lama maksudnya. Jadi uang kalian itu cuma berputar di situ. Nah, ini fresh money itu uang dari luar ya, dari entitas tidak dikenal datang langsung masuk ke dunia kripto ya. Terus tuh di sini kita tahu hedge fund pasti memiliki beberapa ETF-nya ya, seperti IBIT, terus tuh ada Grayscale ya. Nah, di situ adalah jembatan untuk fresh money masuk. Terus tuh di sini terciptalah layer 2 ya, untuk misalnya mengatasi masalah-masalah berat yang ada di layer 1 tersebut seperti Ethereum ya, Solana. Lebih ke fokus ke Ethereum sih untuk sekarang ini karena banyak anak baru ya kita lihat seperti Arbitrum. Kalian kalau nggak tahu itu Arbitrum itu layer 2. Yaitu dia solusinya itu bukan anak baru sih. Udah lama sih muncul dia di 2023 kalau nggak salah ya. Waktu bear market. Terus tuh ada juga Aptos ya. Dan yang paling baru sekarang itu ada Sui, dan rumornya Hype ya, Hyperliquid itu bakal menjadi koin layer 2, membuat jaringannya sendiri ya. Terus tuh narasi yang lagi booming banget nih, yang dan juga strong ya, terjadi di setiap Q1 sejauh ini 3 tahun ini, 2023, 2024 dan 2025, itu adalah AI crypto ya, naratif. Terus tuh kita juga berharap ada GameFi atau enggak metaverse akan kembali dia. Terus tuh perkelahian antara Solana dan Ethereum. Namun di sini perkelahiannya sehat ya. Dia itu selalu upgrade project ya, develop beberapa inovasi yang sangat berguna untuk jaringan mereka.
Nah, kita sedang di mana? Kita ini sedang ada di Bitcoin making a new ATH. Jadi kita belum alt season ya, karena Ethereum belum rally ya. Nah, kita bahas sedikit tentang skema terjadinya alt season. Ini selalu terjadi di setiap alt season ya. Yang pertama, ya jelas ya, Bitcoin terus membuat ATH baru. Terus tuh Bitcoin dominance itu overbought. Terus tuh Bitcoin koreksi stabil ya, yang awalnya dia terus membuat ATH. Nah, koin Dino mulai rally up. Terus tuh kita kesini dulu. Bitcoin down, Bitcoin dominan itu down parah ya, sangat bearish. Terus tuh ini duluan yang gerak ya. Ethereum dulu yang gerak. Koin-koin top 2 dulu yang bergerak ya. Karena kalau kalian misalnya ya, kalau misalnya kalian punya uang bertriliun-triliunan ya, pasti kalian mau main aman ya di Ethereum setelah kalian untung di Bitcoin ya pastinya. Jadi di sini semua hedge fund, semua institusi, semua whale itu berpikir sama, selalu play safe dulu ya di Ethereum. Nah, setelah itu baru diversifikasi ke koin Dino yang memiliki utility tentunya ya. Ya, seperti yang kita bahas berulang-ulang. Nah, terus tuh di orders. Kalau kalian belum tahu di orders itu adalah chart yang mewakili semua altcoin kecuali top 10-nya. Jadi di orders itu mulai up rally ya. Nah, disitulah altcoin season dimulai. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sekarang Bitcoin dominan ya di chart monthly, ini prediksi saya, ini dia itu bakal turun dulu di Maret, yang mana akan menjadi angin segar untuk altcoinnya. Di sini mendapatkan flow dan melepas dari tekanan dari Bitcoin. Di sini Bitcoin akan stabil. Terus itu akan adanya uang yang masuk ke alt season turun hingga ke 56 di sini kalau nggak salah. Terus itu baru dibanting lagi ya untuk membuat orang-orang berpikir bahwa ini adalah bull trap ya di altcoin. Tentu tidak, bitch. Akan di inducement dulu, nggak sampai inducement ya, akan dibanting dulu kita oleh dominasi Bitcoin. Mungkin di sini Bitcoin akan hit 120 atau 150 ya, baru rally stabil lagi. Nah, di November kita akan bukan November, di Juli to November itu akan terjadinya real alt season ya, kalau kita lihat dari potensi Bitcoin dominance. Nah, bagaimana dengan altcoin yang lain? Ini kita sambung benang merahnya ya. Banyak sekali katalis yang seakan chart ini tuh berbicara bahwa this is the time ya, waktunya untuk alt season ya. Dan pasti akan ada bantingan dulu untuk melikuidasi orang-orang yang tidak layak ya mendapatkan alt season. Nah, di sini orders dominan ya, chart yang mewakili altcoin selain top 10 yang mana kita bahas sebelumnya. Di sini kita lihat halving pertama di halving kedua di sini kalau nggak salah di 2016. Terus tuh Februari, ini kita lihat Rabu Februari langsung terjadinya alt season di sini ya. Semua altcoin naik. Terus tuh kita ke cycle berikutnya. Di sini Februari juga 2021. Di sini halving 2020 April. Terus tuh masuk ke Februari 2021 altcoin rally up. Terus tuh di sini ya seperti sama, akan adanya retrace di Maret to Juni. Terus tuh rally up lagi di Juli to November ya, sama seperti ini. Nah, kita expectation untuk cycle ini akan terjadi hal yang sama ya. Akan rally up dulu di Februari to Maret ini. Terus tuh retrace di April to Juni. Terus tuh rally up lagi di November. Lalu bear season ya di sini. Crash di sini. Itu crash itu is a part of a game ya. Jadi kita nggak perlu takut. Dan juga kita lihat di sini Ethereum ya, yang fokus ke value-nya, membuat chartnya bersiap untuk flying up. Jadi maksud saya di sini kita lihat chart di weekly-nya di sini ya. Di sini saya suka kalau weekly itu memakai MACD ya. Ini MACD. Kita lihat di sini di area demand-nya, yang dimana di sini masih ingin turun dan melikuidasi di daerah sini.
kalau kita ambil POV ICT, di sini ada inducement. Mungkin akan dilikuidasi dulu, ngeflash ke bawah, baru rally up, menembus ATH-nya ya di sini ya di 4.900 untuk Ethereum. Nah, setelah itu akan terjadi beberapa alt season ya. Nah, kalau kita lihat untuk sekarang, kita sambungkan ya benang merahnya di sini. Bearish, masih ingin bull trap. Di sini masih ingin bull trap juga. Nah, di sini juga masih ingin bull trap. Kita nambah keyakinan lagi dari beberapa data. Kita lihat data dari coin market cap ya, altcoin season index. Nah, di sini tuh masih adanya potensi dump dari Bitcoin ya, karena di sini masih di 38 di sini. Masih waktunya untuk Bitcoin. Masih ada waktunya untuk Bitcoin untuk rally up, karena di sini belum waktunya ya. Terus tuh bagaimana kita lihat sebenarnya sekarang ini agak hard ya, karena kita bercampur dengan retail, bercampur dengan government ya, pemerintah, negara-negara, terus tuh kita bercampur dengan institusi juga ya. Ya, jadi di sini agak susah. Jadi kita ngambil di sini retailnya ini, kita anggap aja ini retail dari ketiga entitas tersebut ya. Retail, kita anggap di sini FOMO-nya ini adalah chart FOMO dari ketiga entitas yang kita bahas tadi. Siapa itu? Ya retail, government ya, pemerintahan, negara, terus tuh institusi atau enggak hedge fund, well lah, seperti itu. Nah, kita di sini di Mei 2021 puncaknya dari alt season ya, di 2021 di sini puncaknya Mei. Terus tuh terjadi lagi di November, walaupun tidak signifikan di sini. Tidak menembus dari. Nah, di sini kita bisa tahu kapan kita keluar itu ketika ini adalah chart dari Google Trending ya, yang mana di sini saya waktu itu mengetik kripto. Jadi di sini adalah seberapa banyak kata kripto tersebut, keywordnya itu di search di Google ya. Nah, ini Google Trends. Nah, kita lihat kapan kita harus keluar dan kapan kita harus masuk lagi. Nah, kita keluar itu saat memuncak ya, di sini mendekati daerah 80 hingga 100. Itu menandakan akan turunnya harga Bitcoin atau enggak dari altcoin. Kita masuk lagi saat orang-orang itu tidak peduli dengan apa itu kripto. Nah, di sini adalah bear trap ya, di sini baru kita potensi up, kita take profit di daerah sini. Nah, sama yang seperti akan terjadi sekarang. Belum terjadi peak ini ya, untuk sekarang, karena jadi waktunya itu bagus untuk membeli ya di altcoin. Nah, kapan kita keluar? Saat peak, saat chart ini menyentuh peaknya dari 2021 ya. Situ kita bisa keluar. Jadi kita indeks ini, data ini itu bisa menjadi acuan kita bahwa kapan kita masuk dengan yang tepat, kapan kita keluar dengan waktu yang tepat ya, walaupun kita itu tidak tepat 100% ya. Di kripto itu kita gak bisa timing. Jadi kita itu bisanya time in market doang, habisin waktu ya untuk melihat pergerakan dari market dan psikologi yang terjadi. Terus tuh di sini katalis yang sangat-sangat mendukung ya untuk di cycle ini 2024, yang dimana Jerome Powell, ketua dari FOMC, waktu itu di last press conference-nya FOMC di 30 Januari 2025, Powell itu berbicara ya. Jadi Powell itu berbicara tentang Bitcoin, kripto di sini, bukan Bitcoin ya. Jadi Powell itu lebih menyarankan, siapa sih yang nggak mau dengar The Fed ya? Apalagi misalnya kalau kalian punya bank-bank gitu ya, pasti bank-bank itu kitabnya adalah si Powell ini ya. Jadi si Tuhan market ini, dia itu menekankan di pidatonya bahwa untuk bank mengadopsi dari kripto ya, dengan beberapa syarat. Nah, pada konferensi pers ini ya di 30 Januari 2025, dia tuh menyampaikan beberapa hal, saya bahas sedikit ya. Yang pertama itu peran bank dalam layanan kripto. Jadi Powell itu menegaskan bahwa bank itu dapat melayani pelanggan dan terlibat dalam transaksi cryptocurrency ya. Asalkan, ada syaratnya nih. Asalkan mereka memahami dan mampu mengelola resikonya dan patuh dengan regulasi yang ada. Terus tuh dia tuh lebih menjelaskan juga, menekankan ya, lebih tepatnya peringatan untuk keterlibatan lebih lanjut.
Jadi Powell itu memberikan catatan bahwa ambang batas lebih tinggi bagi bank yang ingin menerbitkan koin atau terlibat lebih dalam aktivitas aset digital ya. Harus ada batasnya gitu biar para bank ini bank ya, bukan institusi, bukan bukan hedge fund ya. Ini bank. Bank yang dimana itu adalah sarangnya uang ya. Jadi lebih menekankan bahwa jangan kelewatan gitu maksudnya dia. Terus tuh dia tuh lebih juga membicarakan tentang sikap terhadap inovasi. Ya, betul, sikap terhadap inovasi. Jadi si kakek ini itu menekankan bahwa Federal Reserve tidak menentang inovasi dan tidak ingin mengambil tindakan yang akan menyebabkan bank menghentikan layanan kepada pelanggan yang sah hanya karena aversi risiko yang berlebihan terkait dengan regulasi dan pengawasan. Jadi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Powell ini itu menunjukkan bahwa The Fed itu mengakui peran atau enggak potensi ya masa depan dari cryptocurrency di cycle ini tentunya dalam sistem keuangan, namun menekankan kepentingan manajemen risiko yang tepat oleh institusi keuangan yang terlibat ya, apalagi juga ambang batas tadi ya lebih ditekankan. Oke, jadi untuk seperti itu video pembahasan tesis saya ya untuk all season di cycle ini. Tetap menjadi 1% trader ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.